baut diambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Nah, kali ini kita akan belajar membongkar sekaligus merakit dari reel overhead ya, ini Ajiking Samson Z. Nah, untuk reelnya suara dari tokeng ini masih bagus sekali. Terus clicker di bagian spool. Oke. Masih kencang ya suaranya. Untuk keadaan drag kita cek dulu, ini masih dalam keadaan drag 0. Kita cek ya spoolnya ini. Oh, ini terlalu kencang, kita kendorkan dikit. Oke, kita kendorkan lagi ya. Ini posisi dinolkan dulu. Nah, ini dalam keadaan 0 ya. Kita naikkan dikit. Ini udah langsung kencang. Kita naikkan lagi. Oke, naikkan ke posisi strike. Oh ya, mantap. Oke, langsung aja kita mulai pembongkaran. Untuk pembongkaran kita lepas dulu handle-nya. Nah, sebelum kita lepas baut pengunci dari handle, lepas dulu penahan dari bautnya. Nah, setelah dilepas penahan, baru kita ambil baut pengunci dari handle. Usahakan gunakan kunci pas ya, nomor 14. Oke, setelah baut terlepas, kita cek dulu urutan dari spare partnya. Pertama dari yang paling atas, yaitu penahan dari baut, kemudian bautnya, lalu kita bongkar dulu di bagian knob handle-nya. Untuk diambil. Baut pengunci dari knob, kemudian knobnya di bagian bawah dari bearing. Ini ada ring, lepas ringnya. Untuk bearing nanti kita lepas, ini posisinya masih agak nyangkut dikit, kita lihat. Ya, setelah bearing terlepas semua, bisa kita lanjutkan ke pelepasan ring dulu. Nah, untuk posisinya ini, nah ini yang posisinya ada bagian yang agak masuk dalam, ini di atas, terus yang rata ini di bawah. Di bawahnya ada ring, hati-hati. Pertama, ring yang berbentuk lingkaran masih menempel di sini. Ini ringnya. Untuk posisi ringnya ini yang paling atas, terus di bawahnya ada ring lagi. Nah, ini yang bagian tengahnya ini berbentuk kotak sesuai dengan as atau main shaftnya. Baru yang paling atas. Nah, setelah terlepas, untuk melepas knob tensionnya ini perlu melepas baut pengunci yang ada di sini. Ada dua ini. Kita lepas dulu. Setelah dua baut terlepas, bisa kita ambil knob tension sekaligus plat penahannya. Ya, setelah terlepas, ini kita cek di bagian bawah dari knob tension ini terdapat eklip ya, sebagai pengunci dari knob tensionnya.
kita lepas nanti aja. Lanjut kita ambil levernya, kemudian di bagian bawah ada ring. Nah, ring teflon ini ya, warna putih. Baru setelah knob tension dan lever sudah dilepas, bisa kita lepas baut pengunci bodi. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Setelah baut terlepas semua, pelan-pelan dalam melepasnya. Ya, pastikan semua baut sudah terlepas. Kita taruh. Baut diambil dulu. Oke, untuk keadaan mesin, grease masih menggunakan grease pabrik, dan di bagian dalam mesin ini sudah terdapat kerak-kerak garam. Jadi kerak di sini di bagian spoolnya ini, dan di bagian drag washernya ini juga kena. Ini kita lepas. Untuk keadaan dari grease-nya ini sudah mulai kadaluarsa, sudah mulai menghitam warnanya. Untuk putaran masih belum kasar, bearingnya masih bagus. Nah, langsung saja kita lepas main shaft sekaligus main gearnya. Ya menghitam ya, ini karena grease-nya sudah mulai kadaluarsa. Kemudian kita lepas bearing yang atas atau bearing pinion gearnya. Dorong ke bawah pelan-pelan. Kita urutkan dari yang paling atas ini dulu, kemudian yang bawah, lalu bearingnya. Ya, untuk gear masih kencang bautnya, ini masih aman. Untuk bagian mesin, ini masih ada lagi as dari main shaftnya. Kita lepas, ini model bautan. Nah, seperti ini ya. Ini kita menggunakan sistem one way, kita menggunakan sistem docking. Dan dockingnya bukan di bagian main shaft, tapi di spool ya, di sini. Nah, gigi dockingnya di sini, sedangkan pelatuk docking ada di bagian bawah dari spoolnya, itu situ ada 2 ini. Keadaannya, ini grease sudah kering sekali. Nah, untuk putarannya masih belum kasar. Nah, berarti bearingnya masih bagus. Kita taruh dulu. Untuk melepas dockingnya, ini paten ya, docking ini paten. Yang perlu kita lepas adalah pirnya ini yang di bagian atas dari dockingnya. Ada 2 ini, 1, 2, kita lepas dulu. Setelah terlepas, oke, untuk spool kita
kita cek dulu. Ini ada baut penguncinya di sini, ada 1 2 3 4 5 6. Nah, kita lepas dulu baut penahan dari drag washer. Nah, setelah lepas, ya, untuk melepas dari pinion gear ini perlu kita lepas pen penguncinya ini ada di sini. Nah, kita perlu dorong keluar supaya bisa kita lepas drag washer dan pinion gearnya. Oke, ini kita lepas drag washer yang bawah. Carbon tag kita lepas. Untuk melepasnya diratakan ya, jadi sambil digeser seperti ini, sambil diangkat supaya tidak merusak dari carbon tagnya. Nah, diratakan sampai posisinya benar-benar lepas semua. Ini karena saking lamanya belum pernah dibongkar, ini sampai karena kena garam kunci carbon tagnya. Ini kita lepas nanti, ini karena benar-benar terkunci karena kena garam, jadi kita lepas nanti aja. Untuk drag washer bawah sudah lepas. Pen penahan dari pir dan dudukan untuk ini ya, di togengnya ini kita lepas pennya. Hati-hati karena ini ada pir, sambil kita dorong ke bawah dikit, ambil pennya, kemudian sudah diambil pir, lalu bisa kita lepas pinion gear beserta platnya. Oke, untuk bagian carbon tag yang atas, truk yang atas ini benar-benar parah. Garam sudah jadi kerak di bagian carbon tagnya. Ya, seperti ini keadaannya. Putih. Ya, sama seperti tadi, kita putar seperti ini supaya tidak merusak dari carbon tagnya. Terus sampai benar-benar lepas semua. Ya, seperti ini keadaannya. Ini benar-benar garam tok isinya, hampir tidak ada grease di bagian drag washernya. Untuk bearing nanti kita cek. Untuk pertama kita lepas dulu ring untuk drag washer yang bawah. Nah, urutan dari yang paling atas ini dulu ya, togeng dulu, kemudian ring ini ada 3. Nah, ada 3 ring, kemudian bearing yang bawah, lalu ring, kemudian bearing yang atas, nah seperti ini bearingnya. Untuk putaran dari bearing masih aman, masih belum kasar. Oke, untuk bagian spool sudah ya, untuk semua bagian. Oke, setelah semua bagian sudah dibongkar, bisa kita lanjutkan ke sesi pencucian. Oke, setelah melewati sesi pencucian, di bagian spool yang tadi banyak sekali garamnya ini sudah dibersihkan. Sudah kami hilangkan kerak-kerak garam yang menempel di bagian spool. Lalu di bagian carbon tagnya ini harus bersih, jangan sampai ada garam yang menempel di sini. Terus untuk gear, nah udah hilang ya. Untuk kondisi gear ini masih mulus,
belum ada cacat sedikit pun. Untuk main gear masih aman. Kemudian pinion gear, nah, pinion gear juga sama, masih bagus keadaannya, belum ada cacatnya. Ya nggak kasar ya ini kita saat saya beginikan. Oke, untuk semua gear masih bagus. Langsung aja kita langsung ke perakitannya. Pertama yang kita rakit di bagian drag poster dulu. Nah, ini kita pasang drag posternya. Sebelum dipasang, dioleskan grease sedikit aja di bagian bawahnya ini. Nah, kemudian karbon tacknya. Untuk pembelian grease gak usah banyak-banyak, diratakan aja ini. Ya. Oke, sudah diberikan grease, bisa langsung kita pasangkan. Dan dikunci ya, penguncinya dipasang. Nah, untuk posisi penguncinya, bagian yang rata ini di bawah ya, rata di bawah. Terus yang atas, nah ini ada bagian yang masuk ke dalam, itu di bawah posisinya. Nah itu di bawah. Jadi maksudnya ini posnya di atas, terus ini di bawah. Langsung dikunci. Nah untuk baut ada 4, panjangnya sama semua. Oke, setelah drag poster terpasang, di bagian sekitaran dari gear docking kita beri grease, diratakan seperti ini. Kemudian di bagian gear dockingnya nggak usah banyak-banyak, yang penting diratakan saja. Ya. Oke, setelah bagian gear docking sudah, langsung ke spoolnya. Nah, pertama kita beri grease nih di bagian bawahnya ini, sebelum kita pasangkan plat besinya dulu. Nah, setelah diberikan grease, plat besi ini dimasukkan, dikunci. Nah, setelah dikunci, kita pasangkan dulu balik grease di bagian karbon tack yang atas. Nah, untuk yang atas ini beda ya dengan yang bawah tadi. Nah, karena yang bawah kan ada penguncinya, makanya di bagian karbon tacknya ini ada 4 lubang, itu untuk lubang dari baut penguncinya. Nah, kalau yang ini nggak ada. Dan di bagian ujungnya terdapat tonjolan-tonjolan kecil ya, menyesuaikan dengan dudukan di bagian spoolnya. Oke, sudah diberi grease, langsung dipasangkan dan bisa dikunci dengan kawat pennya. Sip. Oke, sudah terpasang. Nah, lanjut kita beri grease dulu di bagian dudukan untuk pair springnya ya, pair spring yang atas berikan grease lagi. Ini karena overhead, jadi kita harus berikan
grease agak banyak, tapi jangan terlalu banyak, terutama di bagian drag washer. Oke, setelah diberi grease seperti ini, masukkan bearing yang paling besar dan bisa dipasangkan. Nah, sebelum dipasangkan ke bagian spool, kita beri grease dulu. Nah, setelah diberi grease seperti ini, bisa dimasukkan pinion gear beserta bearingnya. Ya, sip, putaran lancar. Kita balik sambil ditahan. Pasangkan ring spacernya. Nah, sebelum dipasangkan ring spacer, beri grease lagi di bagian tengahnya. Masukkan ring spacernya. Setelah ring spacer masuk, kemudian bearing yang kedua. Ya, sama seperti atas tadi, diberi grease lagi, baru dimasukkan bearingnya. Lanjut, langsung didorong. Jangan lupa pasangkan ring dulu dari yang paling besar, kemudian kecil 2. Kasih grease sebelum kita pasangkan bear springnya. Kemudian pasangkan bear spring, lalu beri grease lagi. Masukkan dan sambil kita dorong gearnya. Ya, setelah masuk, nah, sudah terkunci ya. Setelah terkunci seperti ini, kita masukkan. Ini posisikan as penahan dari drag washer yang atas. Masukkan seperti ini sampai nggak bisa gerak. Ini udah nggak bisa gerak ya. Setelah itu bisa kita pasangkan ring yang bawah. Nah, ini sebagai gear clickernya ya, clicker untuk spool yang alat pencampur suaranya itu berasal dari ini. Nah, bentuknya nggak kayak overhead yang biasanya, ini karena menggunakan pelatupnya ada di dalam ini. Nah, ini di sini. Ya, nah ini posisinya semisal kalau dia naik, maka tekanannya ini biar ke bagian gearnya ini. Langsung kita pasangkan. Nah, untuk baut ada 6, pasangkan semua. Yep, sudah terkunci, nggak bisa lepas. Bisa kita grease di bagian pinion gearnya. Berikan grease agak banyak. Nah, as untuk piring juga, jangan lupa.
Oke, setelah diberi grease di bagian pinion gear, lalu kembali kita lakukan perakitan di bagian bawah. Pertama, jangan lupa kita beri grease di bagian dudukan bearing spool yang paling bawah. Bearing masukkan, kemudian kita pasangkan gear pelatuk untuk docking. Nah, untuk posisi pelatuk seperti ini, ya, kawatnya masuk ke bagian bawah dari pelatuk untuk dockingnya. Nah, di sini, nah, posisi seperti ini. Saat kita dorong ke bawah, dia otomatis terdorong ke atas. Nah, lanjut yang bagian sana kita pasangkan. Pemasangan seperti ini ya posisinya. Nah, itu masukkan. Langsung dipasangkan baut penguncinya. Ya. Sebelum kita cek, kita pasangkan dulu spool, cek putaran dari dockingnya. Apakah dia bunyi? Ya, lancar sekali putarannya. Dulu ini karena handle kanan, jadi putaran dari spoolnya ini harus ke belakang. Nah, benar ya. Ya, gear docking berfungsi dengan normal. Bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari main gear. Nah, untuk pemasangannya kita pasangkan dulu pembensinnya. Dari yang paling atas ini kita beri gas dulu sebelum dipasangkan. Ya, posisikan ini ada bagian yang agak masuk ke dalam ini sesuai dengan lubang yang ada di samping sini, harus lurus. Setelah terpasang, kita cek bagian atas, ini masih belum masuk, dorong lagi sampai posisinya benar-benar muncul seperti ini. Nah, itu. Setelah itu beri grease lagi bagian atasnya ini. Nah, baru kita pasangkan tensionernya. Posisikan ya, posisinya jangan terlalu rapat, jangan terlalu kendor. Ya, segini aja, tidak banyak-banyak. Masukkan pelan-pelan, dorong. Oke, kemudian bisa dipasangkan bearing untuk pinion gearnya. Nah, untuk bearing kita masukkan. Ya, setelah bearing masuk, pasangkan as untuk main shaftnya. Nah, beri grease di bagian ulirnya supaya saat pembongkaran ulang tidak kesusahan. Oke. Masukkan, langsung dikunci.
mantap ya. Setelah terpasang ya asnya atau bushing ya ini sebenarnya, bisa kita kasih grease di bagian main gearnya. Kita berikan grease banyak. Bagian bawahnya, bagian atasnya juga. Untuk as jangan terlalu kasih banyak, kita kasihkan sedikit aja, oleskan seperti ini. Sip. Langsung kita pasangkan. Nah, setelah terpasang seperti ini, jangan langsung dipasang handle-nya karena harus kita pasang dulu lever dan knob tension. Nah, setelah terpasang seperti ini bisa kita langsung masukkan dan dikunci bodinya. Sebelum penguncian bodi, jangan lupa di bagian lubang dari baut diberi grease. Nah, setelah diberi grease bisa langsung kita pasangkan. Cek, ambil diputar-putar. Pas ya. Nanti ini karena pirnya kuat sekali, nah, dalam pemasangan langsung didorong, langsung pas. Cek posisi dari baut, jangan sampai salah. Yep, di sini. Langsung dikunci ya. Setelah baut bodi terpasang semua, cek kembali putarannya ya, posisinya benar, berkanal, dan putarannya ke depan ya. Mantap. Bisa kita lanjutkan pemasangan dari knob tension. Pertama, ring di bagian bawahnya kita pasangkan, berikan grease di bagian atasnya, dinyalakan, kemudian lever, dan dipasangkan knob tensionnya. Nah, sebelum dipasangkan, jangan lupa di bagian bawahnya ini kita beri grease. Lalu lubang bautnya, dan bisa dipasangkan. Ya. Setelah terpasang, kita kunci. Posisi drag-knoll ini ada di bawah sini ya, sini ya. Untuk yang strike di atas seperti ini, kita posisikan langsung ini dulu. Kemudian bisa kita tulis di bagian lubang untuk kunci dari handle, dan kita pasangkan dulu ring yang paling bawah, yaitu yang kotak ini. Kemudian ring yang berbentuk lingkaran kita pasangkan ke atasnya, pasangkan handle. Nah, sebelum handle dipasang, kita rakit dulu di bagian knobnya.
digres di bagian atasnya yang bawah dulu, ring dimasukkan. Setelah ring masuk, digres lagi di bagian atasnya dan dipasangkan ring. Kemudian dipasangkan knopnya, lalu kita bergeser lagi di bagian atas dan bearing dimasukkan. Setelah masuk bisa dikunci. Setelah terkunci, ditutup. Ya, power tension, knop handle sudah, kita langsung masukkan dan dikunci. Posisikan seperti ini, ya lurus ya, jangan sampai miring, supaya kita bisa pasangkan penahan dari bautnya. Itu bisa kita cek putaran dari relnya dulu. Ini keadaan drag masih 0 ya. Itu kita cek drag ini propulsion masih 0. Itu belum kita kencangkan. Kita posisikan langsung ke strike-nya. Ini langsung kenceng ini. Mantap ya. Kita lihat, ini sudah posisi paling kendor, tapi masih bisa kenceng, tekanannya masih bagus. Nah, tadi kan sebelum kita lakukan pencucian, pada saat drag 0 kita posisikan strike, spool masih bisa berhenti. Nah, pada saat saya tekan seperti ini, spool masih bisa berhenti. Nah, karena garam tadi ya membuat drag washernya jadi licin. Nah, setelah saya bersihkan, saya hilangkan garamnya, drag bisa menjadi normal kembali. Ini sebenarnya masih bisa kencang lagi nih, masih bisa naik lagi nih, masih banyak. Kita naikkan dikit aja. Udah kencang ini. Oke, kita kembalikan lagi ke posisi semula, yaitu di posisi paling 0, paling kendor. Flicker untuk spool sangat kencang. Ya, untuk suara clicker dari spool masih kencang, bagus. Kembalikan lagi ya. Oke, tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari Aji King Samson Z. Ya,
Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.